Musim pendaftaran sekolah sudah di depan mata. Wah, ini artinya musim pusing buat para orang tua, ya kan? Tenang, tenang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas panduan resmi PPDB 2026, tapi dengan cara yang gampang banget dimengerti dan langsung ke intinya. Yuk, kita bikin proses ini jadi lebih ringan. Jujur aja, siapa sih yang nggak pusing lihat alur, syarat, dan tanggal-tanggal pentingnya? Wajar banget kok. Justru karena itu kita ada di sini, untuk mengurai benang kusutnya satu persatu. Anggap aja pembahasan ini sebagai GPS Anda untuk melewati kemacetan PPDB. Oke, kita mulai ya. Nah, penting untuk dicatat, semua informasi yang kita bahas ini sumbernya jelas dan valid, langsung dari keputusan Bupati Sumedang. Betul dokumen resmi yang lumayan tebal itu. Tapi santai, tugas saya di sini adalah menyalin semua info pentingnya buat Anda dalam versi yang jauh lebih mudah dicerna. Ini dia ringkasan perjalanan kita. Kita akan mulai dari kenalan dengan 4 jalur pendaftaran, lanjut kita intip jatah kursinya, lalu kita siapkan dokumen apa saja yang perlu, kita tandai tanggal-tanggal krusialnya, dan terakhir, apa yang harus dilakukan setelah pengumuman. Sudah siap? Yuk langsung saja. Oke, kita masuk bagian pertama dan ini adalah pondasinya. Ibaratnya ada 4 gerbang berbeda untuk masuk ke sekolah negeri di Sumedang. Kunci utamanya adalah kita harus tahu gerbang mana yang paling pas dan paling besar peluangnya untuk kita lewati. Ini dia keempat jalurnya, zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Masing-masing ini punya aturan main yang beda banget. Nah, yang perlu diingat, kita nggak bisa tuh daftar di semua jalur. Kita harus strategis, pilih satu yang paling menguntungkan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, jalur yang paling umum, zonasi. Konsepnya sederhana banget, jarak rumah ke sekolah adalah penentunya. Semakin dekat lokasi rumah Anda, semakin besar peluangnya. Tujuannya baik, supaya anak-anak bisa sekolah dekat rumah, nggak perlu jauh-jauh. Selanjutnya, jalur afirmasi. Nah, jalur ini adalah tentang pemerataan dan keadilan. Ini adalah pintu khusus yang disediakan bagi calon siswa dari keluarga prasejahtera atau untuk anak-anak kita penyandang disabilitas. Tujuannya untuk memastikan semua punya kesempatan yang sama. Lalu ada jalur prestasi. Mungkin putra-putri Anda juara kelas, atau seorang atlet, jago main musik, nah ini dia panggungnya. Jalur ini dibuat untuk menghargai talenta dan kerja keras mereka, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, jalur yang sangat spesifik yaitu jalur perpindahan tugas. Ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang harus pindah domisili ke Sumedang karena tuntutan pekerjaan. Jalur ini ada untuk memastikan proses adaptasi pendidikan anak jadi lebih mudah. Oke, kita udah kenal keempat gerbangnya. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih masing-masing gerbang itu? Nah, sekarang saatnya kita bicara soal kuota, alias jatah kursi. Angka-angka ini krusial banget untuk menyusun strategi Anda. Nah, coba